Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andri Mila Sulifa, Fazlia Safitri, Ilham Maulana Kafi, Nuri Farida, Rizka Ismi Asmaradini, dan Cinta Nuria. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang manajemen kredit bank. Pengertian kredit dan sejenisnya. Kredit dalam bahasa Latin. Kredit dalam bahasa Latin berarti credere, yang berarti percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan si penerima kredit merupakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu nomor 10 tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya yaitu ada unsur kredit. Yang pertama ada waktu, yaitu adanya jarak antara saat persetujuan pemberi kredit dan pelunasannya. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Yang kedua ada kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan bisa berupa bunga, berupa barang atau jasa. Dari itu semua akan benar-benar diterima oleh kembali di masa tertentu dan di masa mendatang. Yang ketiga ada penyerahan atau objek, di mana pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi objek berupa uang atau tagihan kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. Yang keempat ada resiko. Resiko adalah suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberi kredit yang mungkin timbul sepanjang waktu kredit. Selanjutnya yang kelima ada kreditur dan debitur, yaitu antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuktikan dengan suatu akta perjanjian masing-masing pihak menandatangani dan hak dan kewajiban masing-masing. Yang keenam ada balas jasa, merupakan keuntungan atau pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan hasil bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andri Mila Sulifa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi atau materi yang sudah dijelaskan teman saya tadi, Fazlia Safitri. Selanjutnya di sini adapun ketujuan utama pemberitahuan suatu kredit adalah sebagai berikut. Terdapat tiga tujuan, yaitu yang pertama adalah mencari keuntungan. Yang dimaksud oleh mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit tersebut. Hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank yang terus-menerus menderita kerugian. Maka besar kemungkinan bank tersebut akan diikuidasi atau dibubarkan. Yang kedua ada membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana sebagai dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mendapat pengembangan dan memperluaskan usahanya.
Dan yang terakhir ada membantu pemerintah. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pajak, keuntungan yang diperoleh nasabah bank. Yang kedua, penerimaan membuka kesempatan kerja. Dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha atau akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Jelas sekali bahwa sebagian bas kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Terus selanjutnya ada menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara. Dan yang terakhir ada meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. Kemudian selanjutnya ada fasilitas kredit. Ada di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 bagian ya teman-teman. Yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dan yang ketiga meningkatkan peredaran barang, yang keempat sebagai alat stabilitas ekonomi, yang kelima untuk meningkatkan kegairahan usaha, dan yang terakhir untuk meningkatkan hubungan internasional. Kemudian ada penentuan besarnya kredit dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu reserve recruitment atau RR. Artinya adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Yang kedua, loan to deposit ratio atau LDR, bukan LDR hubungan ya. Maksudnya di sini adalah antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari sebagai sumber. Yang ketiga ada batas maksimum pemberian kredit, yaitu batas maksimum pemberian kredit, ketentuan tentang diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit atau baik kepada nasabah tunggal maupun kepada nasabah grup yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan. Yang keempat ada portofolio investment. Yang dimaksud dengan portofolio investment itu prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio atau portofolio investment. Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana dan sisa atau residual fund setelah penanaman dan dalam bentuk pinjaman atau kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai sini saja materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dalam praktik perbankan Indonesia dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, penentuan besarnya kredit dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, reserve requirement. Reserve requirement adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagai dari dalam pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Yang kedua, loan to deposito ratio.
adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Yang ketiga, batas maksimum pemberian kredit adalah ketentuan tentang tidak diperolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit baik kepada nasabah tunggal maupun kepada nasabah grup yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan. Yang keempat, portofolio investment. Dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana dan sifat residual fund. Setelah menanamkan dua dalam bentuk pinjaman atau kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Jenis manajemen kredit. Jenis-jenis dilihat dari segi kegunaannya. Yang pertama, kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksud untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk biaya kebutuhan usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka meningkatkan produksi atau penjualan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang telah berdiri, namun membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Jenis-jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit. Yang pertama, kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. Kredit pertanian akan menghasilkan produk Pertamina, atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya. Yang kedua, kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini akan menambahkan barang atau jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh, kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, kredit konsumsi lainnya. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagang yang membayarnya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan memberi barang dalam jumlah besar. Contoh, kredit misalnya kredit ekspor dan impor. Selanjutnya, kredit ditinjau dari segi jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu suatu kredit yang diberikan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam, atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu 1 tahun sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh, kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan, karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumsi seperti kredit perumahan. Selanjutnya, kredit ditinjau dari segi jaminannya. Yang pertama, kredit
dengan jaminan. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan suatu jaminan baik berupa barang atau benda berwujud dan tidak berwujud, atau jaminan orang. Yang kedua, kredit tanpa jaminan adalah suatu kredit yang diberikan tanpa jaminan baik berupa barang atau benda berwujud dan tidak berwujud, atau jaminan orang. Kredit dilihat dari sektor usaha. Yang pertama, kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Yang kedua, kredit peternakan. Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam, dan jangka panjang misalnya kambing atau sapi. Yang ketiga, kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar. Yang keempat, kredit pertambangan. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau timah. Yang kelima, kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. Yang keenam, kredit profesi diberikan kepada para profesional seperti dokter, dosen, dan pengacara. Yang ketujuh, kredit perumahan, yaitu kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. Selanjutnya, prinsip pemberian kredit. Dalam dunia perbankan, prinsip analisis kredit dikenal dengan konsep 5C, yaitu yang pertama, karakter. Tingginya respek pelanggan terhadap kewajibannya dilihat dari karakter manajemen perusahaan debitur. Yang kedua, kapasiti. Kemampuan pelanggan membayar kewajiban berdasarkan aspek likuiditas dan proyeksi aliran kas. Yang ketiga, kapital. Posisi keuangan perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dan besarnya modal sendiri. Yang keempat, kolekteral. Aset milik pelanggan yang dijadikan jaminan seperti surat berharga. Yang kelima, kondisi ekonomi secara umum yang mempengaruhi kebijakan ekonomi perusahaan. Selain konsep atau prinsip 5C tersebut di atas, dalam prakteknya bank juga seringkali menetapkan dasar penilaian lain yang sering disebut dengan prinsip 7P dan prinsip 3R, yaitu yang pertama, personality. Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidup, hobi, social distancing, serta hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam. Yang kedua, party. Bertujuan mengklarifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Yang ketiga, purpose. Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Yang keempat, prospek. Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Yang kelima, payment. Mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Yang keenam, profitability. Menilai beberapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur. Yang ketujuh, protection. Menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha.
apakah dalam bentuk jaminan barang, orang, atau asuransi. Konsep prinsip 3R. 3 komponen dalam prinsip 3R adalah yang pertama, tingkat pembelian usaha, yang kedua, kemampuan membayar kembali, yang ketiga, kemampuan menanggung resiko. Selanjutnya akan dipresentasikan Mbak Rizka. Pemberian kredit, pengajuan berkas-berkas. Pengajuan berkas-berkas dibagi menjadi beberapa bagian. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain yaitu latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohonan pengembalian kredit, jaminan kredit, TDP atau tanda daftar perusahaan, NPWP, nomor pokok wajib pajak, neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir, bukti diri dari pemimpin perusahaan, fotokopi sertifikat. Selanjutnya penyelidikan berkas pinjaman, wawancara 1 on the spot, wawancara 2 keputusan kredit, yang selanjutnya penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, realisasi kredit, penyaluran atau penarikan dana. Baik, selanjutnya jaminan kredit. Jaminan kredit terbagi menjadi 5. Yang pertama, dengan jaminan, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, barang dagangan, tanaman, kebun, dan sawah. Yang kedua, tanpa jaminan. Maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan jaminan barang tertentu, biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut tidak macet. Yang ketiga, jaminan karena undang-undang dan area perjanjian. Jaminan karena undang-undang adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh seperti jaminan umum, hak privilege, dan hak retensi. Yang keempat, jaminan umum dan jaminan khusus. Pada prinsipnya, menurut hukum segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangnya. Dengan semua kreditur, hal ini berarti seluruh harta kekayaan yang milik debitur akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitur kepada semua kreditur. Kekayaan debitur dimaksud meliputi kebendaan bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang diadakan. Yang kelima adalah jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Contohnya, hipotek, hak tanggungan, gadai, dan lain-lain. Sedangkan jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Contohnya, jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan berupa benda yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Yang kedua, masalah perkreditan bersifat kasuistis, artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur lainnya. Dari kondisi ini maka perat perbankan harus mempunyai daya analisis yang cukup tajam dan secara cepat harus mampu pula menggandakan identifikasi